Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah kembali mampir di channel saya. Hari ini kita akan ngobrol santai, kita akan kupas tuntas. Ini gimana caranya agar kita bisa punya usaha seperti ini gitu. Ya, barangkali teman-teman pengen usaha tapi masih bingung mau usaha apa, kemudian caranya gimana. Nah, makanya ini jangan di skip, terus tonton sampai selesai ya, karena saya mau korek-korek nanti dari mulai modal sampai keuntungannya ya. Dan jangan lupa subscribe supaya channel ini makin besar. Oke, nah di samping saya sudah ada Rina. Nanti Rina akan berbagi ya mengenai caranya gimana membuat usaha seperti ini ya. Kemudian idenya tuh dari mana, kemudian prosesnya seperti apa. Jadi gini ya, Mas Taufik ya. Jadi pada awalnya memang berawal dari kebiasaan saya, kesukaan saya mengkonsumsi seperti makanan-makanan kentang goreng, makanan-makanan frozen karena terkait dengan kesibukan saya sehari-hari. Nah, muncullah satu ide 2 tahun yang lalu. Jadi saya membuat usaha ini tidak semudah atau tidak segampang saya putuskan saya langsung buka usaha. Tapi saya berpikirnya itu sampai 2 tahun. Sampai 2 tahun saya yang awal pertama sih niat ingin buka usaha. Hanya usahanya masih belum kepikiran mau usaha apa. Karena yang pertama saya itu seorang pegawai. Nah, saya kan bukan seorang wirausaha. Ini saya baru pertama kali usaha, saya baru pertama kali belajar sambil ya cari-cari pengalaman. Sebetulnya kalau disebut cari pengalaman, sebetulnya ini kan penuh dengan resiko. Ada modal, ada harga yang harus dibayar. Cuman bismillah saya niatkan, saya bulatkan untuk buka usaha. Nah, yang kedua, setelah saya niat, dari situ saya harus berpikir usaha apa. Karena saya belum pengalaman, jadi saya pikir saya buka usaha di produk yang rendah resiko. Saya pikir frozen food menjanjikan. Seiring dengan orang itu kan makin sini dia makin ingin yang praktis, makin ingin yang siap di segala macam gitu. Jadi saya berpikir karena frozen food itu kan makin sini makin banyak sekarang modelnya. Dari mulai ikan-ikanan, kalau sosis kentang gitu sudah biasa, tapi sekarang banyak ada ikan, ada daging-daging, ada segala macam. Akhirnya saya niat saya dibulatkan untuk usaha ini. Nah, setelah itu selama 2 tahun itu saya observasi, saya analisa lapangan penjualan itu seperti apa. Sampai berbagi pengalaman saja, saya itu buka begini sampai nyoba segala macam masakan, beli produk-produk satu persatu, tapi dengan batas waktu yang panjang karena kembali ke modal juga saya gitu. Minggu ini saya coba satu produk, minggu ini itu berjalan sampai lama. Akhirnya dari situ saya mulai belajar dan saya makin ingin membuka usaha frozen. Terus selanjutnya setelah ada niat, setelah ada apa sih yang mau dijual, terus mempelajari barang-barangnya, mempelajari resikonya dan sebagainya. Ketiganya cari tempat. Nah,
cari tempat yang memang bisa mendukung usaha saya. Dan alhamdulillah pada saat waktunya itu sebetulnya nggak sebentar ya, lama sebenarnya. Ada modalnya, alhamdulillah. Akhirnya mulailah bergerak. Tadi menentukan ide frozen food itu butuh waktu 2 tahun. Saya pribadi 2 tahun hanya untuk menentukan ide usaha apa. 2 tahun ya. Betul. Jadi teman-teman yang masih bingung, yang kalau misalnya bingungnya baru sebulan, 2 bulan, 3 bulan, jadi belum apa-apa. Jadi menentukan ide pun ini 2 tahun ya, tentu dengan observasi dan segala macamnya ya, resikonya Ya, betul. dan seterusnya. Tadi pas saya datang udah langsung kelihatan di depan tuh Golden Treat Frozen Food. Ya. Itu namanya sendiri, itu tuh franchise atau gimana itu cerita? Jadi dari yang saya tadi bilang 2 tahun itu, saya itu pengen buka usaha dengan nama Golden. Sebetulnya usahanya masih belum kepikiran usahanya apa. Pokoknya saya tuh entah kenapa, pokoknya saya ingin punya usaha namanya Golden Grid. Entah itu apa. Akhirnya ketemu usaha frozen, ya akhirnya jadinya Golden Grid Frozen Food. Itu nama bikinan sendiri, gitu, bikinan sendiri. Saya pikir itu tuh franchise. Oh, bukan. Bukan, itu bukan franchise, nama sendiri gitu memang. Terus kalau untuk pengadaan produknya sendiri itu prosesnya gimana? Untuk awal memang itu yang paling saya rasa sulit tuh itu. Karena saya tuh prinsipnya ingin buka usaha, tapi memang pengen bener-bener terjun dan tahu sumbernya dari mana, apa segala macam. Saya niatnya ingin terjun sedalam-dalamnya, dan memang ingin segala sesuatunya dikelola sendiri. Sebetulnya bisa franchise, sebetulnya juga bisa kita ke agen. Salah satu misalkan ada agen-agen produk frozen food, kita ambil barang dari situ atau kita jual lagi. Cuma saya berpikir gini, karena saya niat merintis betul-betul dari nol, betul-betul dari bawah. Saya coba untuk cari barang-barang sendiri. Terus saya yang hal yang paling saya rasakan paling sulit ya, sampai pengalaman saya tuh cari nama-nama produk. Saya main ke toko-toko frozen food yang memang mereka sudah besar, mereka sudah ya jadi contoh lah buat saya. Saya kan memang juga belum terlalu paham dan tahu macam-macamnya. Saya tuh sampai datang, observasi, lihat apa aja sih merek-merek frozen food itu, merek ini. Dan si merek itu saya catat satu-satu. Saya nyari distributor atau nyari supplier itu sampai menggunakan medsos ya. Lewat Instagram saya cari, lewat pencarian Google saya cari, lewat YouTube, lewat segala saya cari. Akhirnya ketemu beberapa produk. Setelah ketemu beberapa produk, saya buat temu janji. Nah, akhirnya masih hanya 5 produk. Awalnya 5 produk. Ya, 5 produk. Dari situ yang namanya para sales kan, mereka banyak rekanan, dan saya pun setiap ada sales ke saya bilang, tahu nggak kontaknya produk ini, atau tahu nggak kontaknya produk itu betul-betul yang sempat membuat saya bisa nggak saya jual produk ini, karena susah banget carinya, harus kemana. Akhirnya dengan semangat, dengan ya niat, alhamdulillah ada ya sampai meskipun belum belum lengkap, awal pembukaan itu alhamdulillah sudah banyak lah produk, mungkin alhamdulillah. Jadi pas awal buka itu hanya 5 produk. Hanya 5 produk. Kemudian sekarang sudah berapa lama? Sekarang itu sudah 6 bulan. Sudah 6 bulan, udah berapa produk? Sekarang udah lebih dari 500 produk. 500? Lumayan. Wow, luar biasa ya. Dari 5 langsung 500 dalam waktu 6 bulan, itu luar biasa. Nah, boleh nggak tahu modalnya bisa punya usaha seperti ini? Selain tadi kan ide ya, kalau teman-teman misalnya sudah punya ide, yakin, nah sekarang modalnya bisa usaha dengan tempat yang seperti ini, kemudian ada karyawannya, itu berapa? Modal awal ya, perkiraan saya waktu di awal, kebetulan karena freezer itu saya sendiri. Sebetulnya freezer itu ada dari para prinsipal, cuman
karena mereka juga kembali ke kita, ada target yang harus kita penuhi, nah, ada minimal belanjaan yang harus kita penuhi juga. Nah, karena modal saya masih terbatas, saya juga harus menghitung budget. Kalau terus saya juga karena masih awal, saya penjualan, saya tuh waktu awal tuh sebetulnya banyak gak yakinnya mau buka itu, takut nggak laku, takut emang merugi segala macam. Saya lihatnya yang jeleknya semua waktu awal. Cuma saya yakin aja, akhirnya saya pilih. Jadi saya nggak ngambil ke prinsipal tuh. Kalau minimal penjualan sih masuk ya waktu pas awal. Cuman kalau saya harus ditarget, saya masih takut, saya masih ini. Jadi akhirnya sebagian modal saya sisihkan buat beli freezer. Saya tuh beli freezer itu 8 yang ukuran 500 liter, yang ukuran 700 liter itu saya 2. Jadi total sekitar satu freezer yang kecil tuh 3,5 juta waktu itu saya beli, 3,5 juta dikali 8, terus yang 2 itu saya beli second yang itu, karena sebetulnya second banyak sih, cuma karena saya dapat harga yang kecil itu yang baru ya, istilahnya agak minim lumayan, saya ngambil yang kecilnya baru, yang besarnya second ya. Alhamdulillah sekitar untuk freezer aja sekitar 40 sampai 45 juta itu untuk freezer. Terus untuk barang, karena di awal tuh saya masih sedikit, masih ya macam-macamnya juga belum banyak. Saya belanja itu berhitung-hitung sekitar 70-an, 68 sampai 70-an juta. Karena kita waktu kalau beli ke prinsipal ada minimal pembelian di awal, meskipun nanti kedepannya bisa kita cuma 3 karton 5 karton bisa, tapi di awal itu kita ada minimal pembelian. Jadi rata-rata satu produk itu jadi satu produk itu dia berbagai merek. Misalkan saya tuh baru dapat 5 produk, tapi dari satu itu ada yang 3, karena kan jenisnya ada nuggetnya, jenisnya ada, misalkan ada sosisnya atau ada burgernya. Nah itu saya tuh dari satu macam itu sekitar 3 sampai 6 juta satu macam itu, dikali beberapa produk ya akhirnya sekitar 70 jutaan. Jadi ditambah 40 sampai 45 juta di freezer, sekitar 110 sampai 120 segitu aja. Ya. Jadi ya untuk beli freezer sama bahannya itu kurang lebih seperti itu. Nah, tapi bukan berarti teman-teman juga mungkin bisa menyesuaikan. Ya. Mungkin teman-teman beli saja freezernya 1 dulu atau 2 dulu, disesuaikan ya. Cuman yang jelas range-nya berarti seperti itu. Nah, kemudian omset nih. Omsetnya rata-rata berapa tiap bulannya? Karena saya baru berjalan 6 bulan, sebetulnya alhamdulillah dari awal sampai sekarang progresnya terus naik. Alhamdulillah sedikit demi sedikit, meskipun agak ada turunnya, tapi alhamdulillah turun dengan naik itu tuh grafiknya lebih banyak naik. Karena mungkin faktor barang yang makin banyak pilihan orang-orang gitu untuk datang ke sini. Saya tuh awal kalau berbicara rata-rata sampai sekarang saya itu dari 2,5 sampai 3,5 juta itu kalau rata-rata. Tapi kalau sehari itu ya? Sehari. Jadi kalau lihat dari awal saya tuh sempat satu hari hanya dapat 200.000. Oh, pas awal-awal ya? Betul. Wajar lah ya. Itu betul-betul menguji kesabaran orang seperti saya yang memang baru pertama kali usaha gitu. Itu 1 bulan pertama itu benar-benar saya diuji, dan ini gimana cuman alhamdulillah semakin kesini semakin ya kelihatan, dan untuk 3 bulan terakhir itu udah di atas 3 juta per hari. Alhamdulillah itu di atas 3 juta. Apalagi ada momen-momen kan seperti kemarin tuh saya buka bulan Maret, dan 2 bulan berikutnya, sebulan berikutnya kan udah Ramadan ya. Nah, itu alhamdulillah jadi sebagian dari promosi saya, orang cari frozen food, dan memang toko saya baru, jadi disitulah mulai toko saya dikenal gitu. Ya. Nah, tapi berarti dari awal buka sampai sekarang tuh nggak pernah defisit ya? Maksudnya untuk bayar listrik, untuk bayar karyawan, itu nggak pernah defisit berarti? Oh, di awal defisit. Di awal sempat defisit. Di awal defisit. Tidak terlalu signifikan. Tidak terlalu signifikan. Jadi maksud defisit ini waktu di awal itu jadi hanya balik modal aja. Oke, balik modal. Jadi tidak ada keuntungan, tidak ada. Aman lah ya, maksudnya
bisa bayar karyawan, berarti Ya. bisa bayar listrik di Nah, awal-awal. tapi belum ada keuntungan buat saya. Ya. Berarti masih aman ya. Tapi justru di bulan-bulan berikutnya grafiknya terus naik Tapi terus naik, alhamdulillah. seiring dengan makin dikenalnya tokonya juga. Ya betul. Nah, ini tokonya tuh di mana sih ini tempatnya? Ini tuh tokonya di Katapang, Di Katapang. persisnya sebelah kiri Borma Katapang. Oke. Ya. Borma Katapang. Ya. Nah, jadi buat teman-teman yang ada di sekitaran Katapang, daerah Margahayu Kopo ya, jalur angkot Soreang Leuwi Panjang ya. Jadi ini tepatnya di Katapang. Jadi silahkan bisa mampir di sini. Nah, ini kan tadi berarti katakanlah ini adalah usaha sendiri ya, termasuk nama brandnya pun ini punya sendiri, nama tokonya ya, nama tokonya juga punya sendiri. Kira-kira kalau ada teman-teman di luar mau katakanlah kerjasama, bisa atau seperti apa? Boleh teman-teman kalau misalkan mau Apa ya, kerjasama istilahnya reseller atau- reseller, boleh, karena sekarang juga alhamdulillah udah ada beberapa reseller dari Oh, Jalak gitu. Harupat, dari Cimaung ya, sekitaran Kabupaten Bandung. Terus saya kan juga selain toko offline, saya juga ada online. Oh, Ya di online-nya apa? di Tokopedia ada, di Nama tokonya apa? Golden Gate Frozen Oh, Food. sama, tetap sama. Sama sesuai nama toko. Ada di Instagram ada, di Tokopedia ada gitu. Ya mudah-mudahan kedepannya ada lagi di yang lainnya lagi gitu. Kan toko frozen food banyak ya. Ya. Kemudian ini bedanya apa dengan toko-toko yang lain? Bedanya mungkin sebetulnya frozen food kan sama-sama aja ya dengan tempat-tempat lain, dengan apalagi supermarket. Yang pertama tempat saya harganya lebih murah. Harga lebih murah karena saya langsung ke prinsipal. Saya nggak ngambil lagi dari agen. Produk yang paling digemari di sini apa? Produk yang paling digemari di sini ada, kita punya suki kiloan. Jadi itu semacam frozen seafood dengan bentuknya yang macam-macam, ada bentuk ikan, ada bentuk bakso. Cuman kalau di kita, kelebihannya kita di kilo. Ya, kita di kilo. Jadi memang saya tuh beli dari prinsipalnya berupa pack sebetulnya. Jadi bukan yang suki juga banyak sebetulnya macam-macam. Tapi saya kan menjaga kualitas. Jadi saya itu beli seperti biasa dengan pack, cuma saya buka lagi Berarti supaya sukinya bermerek lah ya, katakan ya, seperti itu, tapi bisa dijual di sini. ya betul. Jadi saya itu supaya customer bisa dapat misalkan setengah kilo itu tidak satu macam, karena pack itu biasanya per pack itu bisa seperempat atau enggak setengah kilo. Jadi saya Dan tuh itu hanya satu jenis ya. ya satu jenis, makanya Tapi saya kalau tuh di sini bikin justru bisa belinya campur berarti. campur Ya? ya. Boleh lihat sukinya? Boleh ada contohnya. Oh, ini ya. Oke. Nah, ini ya berarti bentuknya Ya. ada. Ini ada macam-macam bentuk. Ini ada fishball, ada ekor udang, ada crab stick, ada cikua, ada fish coin, ada roll atau fish roll. Ada juga ini chicken dumpling, cheese dumpling. Ini sama. Ini yang ini crab tofu. Ini yang paling digemari di sini ini cheese dumpling, yang paling cepat habis. Sama ekor udang karena dia bentuknya lucu kayak ekor udang. Ini tinggal dibakar. Itu dibakar bisa, dibuat tom yum bisa, Oh, dibuat suki, rebus-rebusan. Teknik Bisa. memasaknya bebas aja ya. Ya betul. Ini berapa, setengah kilo atau seperempat? Ini hanya 300 gram, ini sampel aja sih. 300 Ini hanya gram. 300 gram aja udah dapat segini. Oh, 300 Ya. gram segini ya. Ya. Kalau sekilo berapa? Saya jual sekilo 65.000. 65.000 tapi macam-macam berarti Ya. bisa dapat macam-macam. Berarti bisa 3 kali lipat dari inilah. Ya, ini Banyaknya. 300. Ini 300 gram berarti ya. Ya. Kalau 1 kilo ya berarti cukup banyak lah. Ya. Oke, terima kasih. Terus selain ini apa lagi? Selain itu saya juga kan ya semakin sini kan saya harus berpikir ya apa yang pasarnya lagi rame itu apa. Sekarang kan lagi rame tuh Korea-Koreaan kan. Nah, saya tuh ya menyediakan Korean food lah, meskipun memang sekarang ya belum lengkap. Ada kayak kimchi, ada kayak minuman Korea cuma halal ya, soju halal. Ada itu hanya sebetulnya itu namanya aja soju sebetulnya. Kalau di Korea kan memang soju kan, cuman kalau saya tuh hanya nama aja, hanya berbentuk sparkling soda biasa itu.
Terus ada lagi daging slice yang buat bakar-bakaran. Misalkan kita mau yakiniku atau apa, ada. Saya juga selain suki, saya sedia jamurnya, jamur enokinya. Ya, saya juga ya mengikuti pangsa pasar lah gitu. Yang dagingnya boleh dilihat? Oh, ada. Oke. Ya. Oh. Ini top beef ya. Kemudian ini teh beef slice sirloin. Ya. Ya, kita punya beberapa macam sih, beberapa merek. Ada jenisnya yang lemak dan non lemak juga. Nah, misalkan kalau ada yang cari non lemak, saya kasihnya yang ini. Kalau misalkan ada yang mau ada lemak-lemaknya, short plate, saya kasih yang ini. Ada juga yang untuk sirloinnya ada. Nah ya, Gitu. jadi teman-teman bisa lihat ini tuh sudah tinggal dipanggang aja ya. Jadi nggak perlu diiris-iris, dipotong-potong lagi ya. Ini udah sangat praktis sekali. Di sini sudah sangat lengkap. Jadi teman-teman mau apapun, tadi kan sudah jelas ya, ada 500 produk ya, ada 500 produk, semuanya ada di sini. Jadi silahkan teman-teman, kalau masalah harga itu di sini bisa bersaing lah ya, bisa bersaing. Produknya semuanya banyak sekali. Oke, terima kasih. Nah, balik lagi ke tadi cara supaya kita bisa punya usaha seperti ini. Jadi tadi sudah disampaikan oleh teman kita. Yang pertama itu adalah teman-teman punya ide, ya. Kemudian dari ide itu juga jangan terburu-buru, ya, jangan terburu-buru karena teman kita juga tadi sudah menyampaikan butuh waktu 2 tahun untuk observasi segala kemungkinannya, itu butuh waktu 2 tahun sampai akhirnya memutuskan untuk oke deh buka gitu ya, cari tempat, kemudian segala macamnya harus dipertimbangkan. Hanya mungkin memang teman-teman bisa menyesuaikan. Kalau tadi di sini langsung membeli 10 freezer, teman-teman bisa menyesuaikan dengan budgetnya sendiri. Kemudian tempatnya pun bisa menyesuaikan. Yang paling utama adalah kalau teman-teman memang ingin punya usaha, apalagi berkaitan dengan frozen food, jadi mudah-mudahan video ini bermanfaat ya. Karena sebetulnya teman saya ini pun juga katakanlah kalau background usaha tidak ada sama sekali. Ya. Tidak ada sama sekali. Kuliahnya juga berbeda. Dan pekerjaan saat ini pun juga tidak berkaitan dengan usaha ini gitu ya. Jadi buat teman-teman di luar sana jangan ragu, kalau misalnya memang punya niat segera dilaksanakan ya. Ada lagi yang mau disampaikan buat teman-teman di luar sana yang ingin buka usaha, terutama berkaitan dengan frozen food ini? Buat teman-teman yang ingin membuka usaha, saya ingin menyampaikan sedikit tips dari saya bahwa jangan ragu, niat, kalau sudah ada niat, dan niatnya harus benar-benar full, terus idenya harus betul-betul dipertimbangkan mau apa, terus yang ketiga harus benar-benar terjun langsung, semangat, dan jangan takut rugi, itu aja. Itu, jangan takut rugi. Oke. Luar biasa ya obrolan kita hari ini. Jadi mudah-mudahan banyak manfaat buat teman-teman. Jadi yang kemarin misalnya sempat baru muncul ide, nah setelah lihat video ini mudah-mudahan makin yakin ya, makin yakin. Dan mudah-mudahan yang paling utama adalah intinya video ini bermanfaat buat teman-teman. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.